Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktu ini, Pak. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah disediakan. Hari ini jadwal Bapak untuk ngajar boleh minta waktu ya? Rencana masuk kelas berapa? Kelas 7 ya. Ngajar bahasa Indonesia. Sesuai dengan agenda kita akan mengadakan supervisi menulis contoh untuk pembelajaran untuk kami. Tujuan yang nanti pembelajaran di kelas itu apa? Tujuannya adalah memahami ciri-ciri surat pribadi. Jadi tentang surat ya? Iya, Surat pribadi di sana. Ciri-cirinya yang perlu dipahami sama siswa ini. Baik. Kalau untuk pengembangannya yang hendak dicapai di siswa, pedagogiknya. mau pedagogik? Iya, pedagogik. Mungkin lebih ke siswa belajarnya. Iya, sistem belajar anak. Nah, kalau di pengembangan ini nanti akan saya lihat dari belakang, Pak, di belakang kelas, supaya saya cuma mengobservasi saja, tidak mengambil alih, tidak juga mengintervensi, hanya melihat dan apa yang kita rencanakan di prap sebelumnya. Nah, untuk strateginya, Pak, Metode yang digunakan metode ceramah. metode ceramahnya nanti apa untuk ceramah. Kita akan masuk di sana untuk beberapa waktu. Ada kira-kira apa yang perlu ditambahkan di sini untuk sebelum kita masuk di kelas? Cukup nih, Pak. Cukup ya? Cukup. Nah, saya ulangi kembali yang aspek dan strategi pengembangan nanti tentang pedagogiknya, Pak ya. Pedagogik. Pedagogik guru sama strategi pembelajaran biasa ceramah ya. Kita akan coba masuk. Oke, Pak. Tanda tangannya, Pak. Terima kasih waktunya, Pak. Rencana observasi kelas ini, setelah dari sini kita coba masuk di kelas, mudah-mudahan sesuai dan juga apa yang kita rencanakan hari ini di observasi ini bisa kita capai. Terima kasih atas waktunya. Hari ini materinya adalah tentang surat ciri-ciri surat pribadi ya. Kemarin Bapak beri tugas untuk mengenal surat pribadi. Apa itu surat pribadi? Surat pribadi adalah surat yang dibuat untuk perorangan atau kepada sahabat ataupun kepada sebuah instansi untuk melamar sebuah pekerjaan. Oke. Selain itu, surat pribadi juga bisa digunakan untuk membuat sebuah persahabatan menjadi lebih bagus ya. Kalau sekarang ini banyak sudah surat pribadi tidak digunakan karena banyak menggunakan media yaitu seperti WA ya, pakai HP ya, WA ya. Jadi jarang digunakan. Tetapi di lingkungan kita tetap pasti sering menggunakan surat pribadi yang seperti surat yang diperuntukkan untuk sebuah instansi atau pelamar pekerjaan ya, seperti lembaga perusahaan, dinas ataupun lembaga-lembaga lainnya, sekolah ya, dibuat untuk untuk sebuah lamaran. Nah, sekarang yang Bapak buat adalah tentang yang Bapak jelaskan tentang ciri-ciri pribadi surat pribadi untuk perorangan ya. Maksudnya untuk membuat surat pribadi kepada sahabat, teman karib ataupun yang sudah punya cowok dan cewek. Nah, sekarang Bapak ingin jelaskan ada ciri-ciri surat pribadi ya. Surat pribadi tidak selengkap seperti surat di dinas. Di dalam surat dinas itu biasanya bagian awal ada yang namanya kop. Ya, kop. Setelah ada kop, di situ ada tanggal.
setelah tanggal ada yang namanya perihal, lampiran, ya. Kemudian tujuan surat tersebut, ya. Dan kalau di surat dinas itu biasanya, ya, dia menggunakan bahasa baku, ya, bahasa yang sudah disesuaikan, yang sudah disepakati dalam surat dinas tersebut, ya. Kemudian di sini Bapak ingin menjelaskan bagaimana cara, ya, surat pribadi, ya. Bahasa yang digunakan bersifat subjektif, ya, seperti pribadi dan samaan, ya. Biasanya yang digunakan itu seandainya kalian sama teman, ya, sama teman. Biasanya samaannya dipanggilnya pakai panggilan apa? Ya. Halo, hai, ataupun wahai sahabatku, apa kabarmu, ya. Tidak harus, biasanya kan ada yang menggunakan bahasa yang sapaannya berbeda, ya. Seperti resmi, betul, masuk dilihat. Kalau seandainya disapaan dalam surat dinas itu yang terhormat, ya, nama. Nah, di sini kita tidak menggunakan yang terhormat segala macam, tapi karena ini sapaan yang biasa digunakan, ya, makanya itu kita menggunakan bahasa seperti biasa. Kemudian cara menulis, ya, menulis tidak ada aturan yang mengikat, ya, tidak ada aturan yang mengikat. Nah, kenapa? Kamu bisa nulis kalau seandainya cara membuat sebuah surat dinas itu biasanya ada aturan yang mengikat. Yang kalimat-kalimat yang tidak penting, ya, kalimat-kalimat yang tidak penting itu kalau bisa dibuang. Kalau dalam tidak usah ditulis dalam surat dinas. Tapi kalau seandainya di surat pribadi kita sembarang aja, ya. Kita mau mencurahkan hati kita sambil apa, ya, itu biasanya, ya, kita ingin curhat sama teman, ya. Seandainya pertama kali aku ketemu sama ini, ya, gitu, ya, aku ketemu sama si dia, aku pengen tahu, ya. Nah, kemudian ada juga bebas menggunakan perlengkapan tulis, ya. Perlengkapan tulis di sini maksudnya, ya, entah kamu menggunakan pensil, warna, ataupun menggunakan, kan biasanya kalau di dalam surat-surat yang resmi itu warnanya tidak boleh menggunakan tulisan harus warna hitam. Nah, tapi kalau seandainya menggunakan perlengkapan pribadi itu kamu menggunakan warna-warna yang bebas, ya, warna yang bebas. Entah itu warna merah, putih, kuning, hijau. Dan selain itu juga bisa memilih kertasnya, ya. Kertasnya itu bermacam-macam, ya. Kalau seandainya di surat dinas biasanya harus kertasnya warna putih, ya, tulisannya harus di hitam, tidak boleh diwarna-warnai, ya. Tetapi kalau di surat pribadi dia bebas, ya. Kemudian amplopnya juga mau bentuknya seperti apa boleh, mau bentuknya dibikin long, ya, dimasukkan boleh, ya. Oke, sekarang silahkan ada yang ditanyakan. Apabila ada yang tidak paham tentang surat pribadi, ada 3 ciri-ciri yang Bapak perkenalkan, ya. Sebenarnya banyak, ya, ciri-ciri surat pribadi, tapi di sini Bapak hanya memperkenalkan 3 ciri-ciri surat pribadi. Silakan, ada yang tanya. Yang itu ada orang yang tahu, ada yang tidak tahu, ya. Dan ada juga orang yang sok tahu, kayak Eka. Oke, silakan. Ada yang tanyakan? Sini yang pertama menggunakan bahasa yang, ya, yang seperti dia biasa. Yang kedua ada tidak perlu harus mengikuti aturan dalam, ya, penulisannya. Kemudian yang ketiga bebas menggunakan perlengkapan surat. Itu intinya seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ayo. Ada? Paham? Ya? Paham, ya? Iya. Silakan. Berarti paham kan tadi? Ya, ada nanya nggak paham, ya? Silakan, apa? Maksudnya tadi? Nggak tahu?
bahasa yang digunakan kan tidak harus bersifat subjektif. Maksudnya apa? Satu, ya, bahasanya tidak menggunakan bahasa yang bebas, yang biasa sering dipakai kita dalam keseharian. Boleh juga menggunakan bahasa daerah. Silakan tulis menggunakan bahasa daerahmu yang bisa dimengerti. Tidak harus menggunakan bahasa Indonesia. Silakan. Ada lagi? Ya, tata cara menulisnya. Ya, tidak ada aturan. Ya, aturan yang mengikat. Ya, aturan yang mengikat. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau Bapak mau tanya lagi? Begitu ditanya bengong. Nggak tahu. Ya. Apa? Nggak ada? Oke, paham ya? Sudah paham? Nggak terlalu. Ya, kalau nggak terlalu, apa lagi yang Bapak, kamu nggak paham yang mana? Subjektif itu adalah bahasa yang sudah ditentukan, ya. Tidak ada bahasa kita gini, bahasa yang digunakan bersifat subjektif seperti bahasa pribadi. Jadi bahasanya itu tidak agak bebas, ya. Ngomong seperti biasa lah, menggunakan bahasa subjektif. Ya, oke, silakan. Sudah? Ada yang tanyakan? Paham? Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Ya, ingat ya, di rumah tetap belajar. Selalu berdoa kepada Tuhan supaya mendapat ketenangan hati dan pikiran, supaya diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Oke, setelah ini ya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Baik ya Pak. Bagaimana perasaannya tadi di supervisi singkat? Biasa saja sih. Biasa Cuma saja. agak sedikit gugup. Gugup ya? Iya. Dan sebelumnya memang pernah Kak Pak di supervisi selama Bapak menjabat sebagai guru? Kalau sudah ada menempatkan 4 kali ada. Tadi ada rencana kita untuk memahami ciri-ciri surat pribadi Pak. Kira-kira tujuan ini tercapai nggak tadi Pak di siswa tersebut? Karena ada pembalik ternyata nggak paham. Artinya apa yang diceritakan tadi sudah tercapai ya. Dari tanggapan tadi anak-anak, apa yang sudah baik kira-kira Pak dan apa yang belum baik yang perlu dikembangkan? Yang perlu dikembangkan, yang sudah baik ya dari kita perhatian anak-anak. Perhatian anak-anak sudah baik. Kemudian yang kurang ya mungkin mereka kurang fokus. Kurang fokus ya. Iya. Itu kalau yang untuk anunya Pak apa? Pedagogiknya tadi tentang siswa ini apakah sudah tercapai atau tidak tadi Pak? Perasaan Bapak? Perasaan itu sekitar 70% tercapai. 70% Iya, ya. 30% yang masih. Oh berarti nggak bisa kalau dalam satu kali pertemuan Iya. itu langsung tercapai itu tadi. Iya, belum bisa. Berarti butuh waktu, butuh pertemuan berikut. Kalau dari metode ceramah tadi Pak, apakah menurut Bapak itu efektif atau kurang efektif? Atau perlu ada pengembangan atau sudah efektif? Kalau untuk efektif sih belum, karena paling tidak kita harus menyiapkan portofolio untuk membuat contohnya, seperti contoh suratnya. Karena hanya melalui ceramah kan belum terlalu maksimal dia. Contohnya bentuknya seperti apa Iya, masih belum ada. Belum ada gambaran Barang. Jadi mungkin untuk pertemuan ke depannya kan ya. Nah, apa rencana Bapak kira-kira untuk tidak lanjut mulai dari pemahaman siswa tentang surat pribadi tadi, mengenai juga
pengembangan pedagogik seorang guru, apa rencana tindak lanjut ke depannya? Semakin diperbaiki karena kan setiap manusia itu punya kekurangan kelebihan dan karena kondisi situasi anak-anak juga kan berbeda-beda, kadang pas lagi mood Iya. atau tidak moodnya kan berbeda-beda, ada waktu-waktu. Pada intinya tujuan pelajaran tetap tercapai dan pengembangan ini tetap dikembangkan. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya sudah dibantu saya untuk supervisi. Boleh minta pendekatan untuk kasih untuk saya. Kemarin belum bisa ditandatangan. Padahal kemarin itu ya sampai luar biasa. Terus dari apa itu tanda tangan? Siap. Tapi karena itu juga biasa tangan sudah menggunakan ini. Nggak bisa gotong-gotong dia gitu. Terima kasih Pak. Sampai ketemu kembali.